Bapak, Ibu, saudara-saudariku yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, salam jumpa kembali. Selamat merayakan Hari Raya Pentakosta. Berkat dan cinta kasih Allah yang Maha Kuasa senantiasa melimpah di dalam hidup kita. Marilah kita mendengarkan dan merenungkan bacaan-bacaan kitab suci hari Minggu 31 Mei 2020. Bacaan pertama dari Kisah Para Rasul, pasal 2, ayat 1-11. Ketika tiba hari Pentakosta, semua orang percaya berkumpul di satu tempat. Tiba-tiba turunlah dari langit suatu bunyi seperti tiupan angin keras yang memenuhi seluruh rumah di mana mereka duduk. Dan tampaklah kepada mereka lidah-lidah seperti nyala api yang bertebaran dan hinggap pada mereka masing-masing. Maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus, lalu mereka mulai berkata-kata dalam bahasa-bahasa lain seperti yang diberikan oleh Roh itu kepada mereka untuk mengatakannya. Waktu itu di Yerusalem diam orang-orang Yahudi yang saleh dari segala bangsa di bawah kolong langit. Ketika turun bunyi itu, berkerumunlah orang banyak. Mereka bingung karena mereka masing-masing mendengar rasul-rasul itu berkata-kata dalam bahasa mereka sendiri. Mereka semua tercengang-cengang dan heran, lalu berkata, "Bukankah mereka semua yang berkata-kata itu orang Galilea? Bagaimana mungkin kita masing-masing mendengar mereka berkata-kata dalam bahasa kita sendiri, yaitu bahasa yang kita pakai di negeri asal kita? Kita orang Partia, Media, Elam, penduduk Mesopotamia, Yudea dan Kapadokia, Pontus dan Asia, Frigia dan Pamfilia, Mesir dan daerah-daerah Libya yang berdekatan dengan Kirene, pendatang-pendatang dari Roma, baik orang Yahudi maupun penganut agama Yahudi, orang Kreta dan orang Arab. Kita mendengar mereka berkata-kata dalam bahasa kita sendiri tentang perbuatan-perbuatan besar yang dilakukan Allah." Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Bacaan kedua dari surat pertama Rasul Paulus kepada jemaat di Korintus, pasal 12, ayat 3b sampai 7, dilanjutkan dengan ayat 12 sampai 13. Tidak ada seorang pun yang dapat mengaku Yesus adalah Tuhan selain oleh Roh Kudus. Ada rupa-rupa karunia, tetapi satu Roh. Dan ada rupa-rupa pelayanan, tetapi satu Tuhan. Dan ada berbagai-bagai perbuatan ajaib, tetapi Allah adalah satu yang mengerjakan semuanya dalam semua orang. Tetapi kepada tiap-tiap orang dikaruniakan pernyataan Roh untuk kepentingan bersama. Karena sama seperti tubuh itu satu dan anggota-anggotanya banyak, dan segala anggota itu sekalipun banyak merupakan satu tubuh, demikian pula Kristus. Sebab dalam satu Roh kita semua, baik orang Yahudi maupun orang Yunani, baik budak maupun orang merdeka, telah dibaptis menjadi satu tubuh, dan kita semua diberi minum dari satu Roh. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Tuhan beserta kita, sekarang dan selama-lamanya. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Yohanes.
dimuliakanlah Tuhan. Injil Yohanes pasal 20 ayat 19 sampai 23. Ketika hari sudah malam pada hari pertama minggu itu, berkumpullah murid-murid Yesus di suatu tempat dengan pintu-pintu yang terkunci karena mereka takut kepada orang-orang Yahudi. Pada waktu itu, datanglah Yesus dan berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata, "Damai sejahtera bagi kamu." Dan sesudah berkata demikian, Ia menunjukkan tangannya dan lambungnya kepada mereka. Murid-murid itu bersukacita ketika mereka melihat Tuhan. Maka kata Yesus sekali lagi, "Damai sejahtera bagi kamu. Sama seperti Bapa mengutus aku, demikian juga sekarang aku mengutus kamu." Dan sesudah berkata demikian, Ia mengembusi mereka dan berkata, "Terimalah Roh Kudus. Jikalau kamu mengampuni dosa orang, dosanya diampuni, dan jikalau kamu menyatakan dosa orang tetap ada, dosanya tetap ada." Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudariku yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, tema renungan kita pada hari ini adalah kelahiran gereja. Selamat Hari Raya Pentakosta. Pesta ini menandakan kelahiran gereja. Gereja lahir karena pewartaan Injil. Gereja terbentuk karena para murid keluar dari ruang persembunyiannya dan menjumpai masyarakat dan berbicara dalam banyak bahasa yang tak lain tak bukan adalah pewartaan Injil kepada bangsa-bangsa dalam agama, bahasa, budaya, dan latar belakang apapun. Mengapa demikian? Karena Roh Kudus diberikan kepada para muridnya. Pada saat para rasul berada di suatu tempat, Roh Kudus turun ke atas para rasul dan mengilhami mereka dengan warta yang harus dikatakan kepada banyak orang. Jelaslah pewartaan ini adalah kehendak Allah untuk dilaksanakan. Roh Kuduslah yang menggerakkan mereka untuk menyampaikan warta keselamatan kepada banyak orang. Para murid tentu ingat bahwa sebelumnya Yesus telah berpesan bahwa para rasul harus menjadi saksinya di Yerusalem, Yudea, Samaria, dan sampai ke ujung bumi. Kisah Para Rasul pasal 1 ayat 8. Para rasul juga ingat persis bahwa setelah kebangkitannya, Yesus datang dan memberi mereka salam damai sejahtera. Itu adalah salam Yesus yang berisikan keberanian di tengah ketakutan, kepastian di tengah kebimbangan, dan harapan di tengah keputusasaan. Pengutusan Yesus amat sangat jelas, yaitu sama seperti Bapa mengutus aku, demikian juga sekarang Aku mengutus kamu. Demikianlah isi pesan Yesus. Yesus pun menghembusi mereka, "Terimalah Roh Kudus. Jikalau kamu mengampuni dosa orang, dosanya diampuni, dan jikalau kamu menyatakan dosa orang tetap ada, dosanya tetap ada." Amat jelas bahwa kuasa perutusan diberikan kepada para rasul yang menjadi pengawal kehidupan Kristen yang seharusnya suci dan mulia, tak tercemar oleh dosa. Para rasullah yang harus menjadi pembawa sekaligus pelaksana warta itu bagi manusia, dan demikian menuntun manusia kepada Allah. Turunnya Roh Kudus adalah tonggak perutusan gereja di tengah dunia sekarang ini.
dalam kemelut apapun yang dialami dunia dan manusia, gereja tetap seharusnya hadir untuk membawa manusia kepada jalan keselamatan. Semoga demikian. Amin.